Itu gereja, boy. Viral jagat koin Han sudah menjalar di kota Surabaya. Anak-anak hingga dewasa berburu koin keberuntungan di berbagai tempat di kota Surabaya, mulai dari trotoar, taman, hingga fasilitas umum, bahkan rumah pribadi warga. Seperti halnya di Tugu Pahlawan Surabaya, anak-anak ini berkumpul mencari koin keberuntungan di Taman Tugu Pahlawan. Mereka mengais dari lokasi ke lokasi yang lain, bahkan mereka tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Mas, ini ngapain Mas kok buka-buka lagi itu? cari koin Mas, ngikutin yang viral-viral itu Mas. Udah dapat Mas selama itu? Saat ini belum dapat sih Mas, cuman lagi booming aja, jadi pengen ikutin tren-tren saat ini aja Mas. Penasaran berarti? Penasaran ya? Atau ada temen yang mungkin sudah dapat? Kemarin sih kalah dulu sama anak-anak sekolah, ada yang dapat sih barang. Waktu dimasukin ke aplikasinya dapatnya 300 mereka. Itu caranya ininya gimana Mas? Ada aplikasinya Mas, di aplikasi Jagat. Nanti di situ ada peta harta karunnya, nanti kita cari di lokasi sekitar situ. Mencari koin keberuntungan ini karena mengikuti tren yang saat ini sedang viral. Mereka penasaran dan ingin membuktikan koin tersebut bisa ditukar dengan uang. Ada memang warga Surabaya nyaris mendapat koin di area kantor pos, namun sudah diambil oleh pemburu yang lain. Bagi Dinas Infokom Kota Surabaya, game koin jagat ini sangat membahayakan bagi anak-anak. Bahkan bisa merusak lokasi yang diduga tempat koin jagat tersebut. Rata-rata lokasi koin jagat disebar di sejumlah taman di Kota Surabaya. Jadi untuk taman-taman kita jaga lah ya. Hanya kita juga sendiri nggak tahu itu disebar di mana gitu. Jangan kita jaga di sini ternyata larinya ke sana. Itu kemungkinan apa sih Pak, aplikasi itu Pak sebetulnya? Kan ya, kita nggak tahu ya maksudnya. Ya itu juga saya nggak tahu ya, kita belum tahu maksudnya ya. Artinya ya semacam pencarian harta karun ya, tapi mekanismenya bagaimana kita juga belum tahu. Ini kan di kalangan anak-anak muda ya. Ini hanya juga tempat-tempatnya di mana saja juga kita kan harus antisipasi semua ya. Pak, itu nanti apakah Kominfo barangkali memanggil yang pihak vendor di Surabaya Pak? Ya kalau itu kita, tapi itu kan kewenangan Pemdigi ya. Kementerian kan kalau pemblokan blokir dan segala macam kan Kementerian Digital ya. Kita hanya di sini hanya minta operator untuk supaya coba memperhatikan fasilitas umum dan mungkin keselamatan anak-anak muda yang cari di mana tiba-tiba dia konsentrasinya ini kena kecelakaan atau apa. Barangkali datangi operatornya untuk menaruh koinnya tidak sembarangan gitu. Ya itu salah satu himbauan kita. Ya tapi kan operatornya kan bukan di Surabaya, operatornya kan di luar Surabaya kan. Ini juga membahayakan Pak ya bagi warga Surabaya. Karena ini kan kadang-kadang ada yang di kantor, bahkan di taman, bahkan ada yang di tempat sampah sampai dibongkar-bongkar. Iya, kan kurang baik ya. Artinya kurang baiknya apa? Seperti taman-taman kan akhirnya dibongkar-bongkar semua gitu loh, diinjak-injak, dicari gitu kan. Iya. Itu kan seperti mencari pakai aplikasi di titik-titik mana ya. Artinya cara menyebarnya juga harus diperhatikan lah. Tapi Kominfo kadang-kadang sudah posisi atau melaporkan sekitar kalau melaporkan kayak gitu. Belum, jadi kan kita baru lihat fenomena ini kan baru 2 hari ya. Kita baru tahu disiapi 2 hari ya. Nanti kita buatkan surat lah ya dari Kominfo untuk minta dievaluasi ya digital ini ya. Iya. Oh kalau itu di internal kita semua sudah. Ya jadi kita linmas, terus penjaga taman, terus jangan sampai dicari di pinggir-pinggir sungai. Wali Kota Eri Cahyadi ikut geram sejak kemunculan koin jagat ini. Bahkan Eri Cahyadi telah mengusulkan menutup aplikasi dengan mengirim surat keberatan ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya minta untuk Satpol PP bertindak tegas kepada koin jagat. Dan kemarin koin jagat itu meresahkan warga Surabaya. Maka saya katakan hentikan di Surabaya. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya, cari kalau ada videonya laporkan. Ini meresahkan ini, sampai ada rumah warga saya, warga Surabaya, itu pagarnya dipanjat gara-gara golek koin. Tamanku rusak kabeh. Ini saya mau cari ini siapa ini, maka saya kejar terus ini.
Game ini mengusung konsep Trea Surehan, yaitu memanfaatkan teknologi peta dan para pemainnya bisa menemukan koin di area tersembunyi. Jagat sendiri merupakan aplikasi media sosial berbasis lokasi yang dirintis oleh Jagat Technology, startup berbasis di Singapura dan Indonesia. Bagi yang menemukan koin bisa mendapatkan hadiah uang tunai. Nilai hadiahnya berkisar antara ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Permainan ini memanfaatkan teknologi digital dan ruang publik sebagai arena. Kalau dari sisi kebudayaan, kita tahu bahwa setiap orang itu kan memang punya dua sisi. Ada sisi sebagai makhluk yang suka berpikir dan makhluk yang suka bermain-main. Dan ketika ada sebuah permainan baru yang kemudian muncul dan ditawarkan, dan apalagi kemudian ada sisi hadiahnya, menurut saya itu menjadi sesuatu yang memang menarik bagi masyarakat kita, karena di satu sisi hasrat untuk bermain-main terpenuhi, tapi di sisi lain hasrat untuk mendapatkan keuntungan yang masuk akal juga dapat diterima. Permainan ini dinilai menciptakan pengalaman unik karena menggabungkan dunia virtual dengan dunia nyata. Ya, kalau dampak negatifnya tentu saja sebagaimana yang sudah kita dengar dari berbagai pemerintah kabupaten kota, yang kebetulan tempat-tempat mereka, properti mereka, menurut aplikasi itu terdapat koin tadi, keberuntungan yang disebar oleh pemilik aplikasi, itu menjadi banyak properti milik pemerintah kota, kabupaten yang kemudian tidak lagi sebagaimana sebelumnya. Jadi banyak yang rusak karena diinjak-injak dan sebagainya. Kemudian akibat yang lainnya, kalau kemudian terlalu terlena dengan mimpi-mimpi untuk mendapatkan koin keberuntungan tadi, karena ini kan seperti perburuan harta karun polanya, tentu saja itu akan bisa menghabiskan waktu anak-anak kita, adik-adik kita di lapangan, padahal mereka sebenarnya waktunya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lainnya. Kalau sisi positifnya tentu saja permainan itu kan memang merupakan cara seseorang untuk berrelaksasi, untuk sejenak berhenti dari rutinitas dan sebagainya. Jadi orang memang butuh bermain-main, orang butuh untuk relaksasi, tetapi tentu saja ada takaran yang harus juga dipertimbangkan dan diperhitungkan, sehingga niat relaksasi yang ada itu tidak kemudian too much dan membuat kerugian bagi dirinya. Banyak orang tertarik memainkannya karena beberapa alasan. Pertama, ada aspek hiburan dan tantangan yang memicu rasa penasaran. Pemain harus jeli dan bekerja keras untuk menemukan koin yang menciptakan keseruan tersendiri. Kedua, hadiah uang tunai yang menggiurkan menjadi daya tarik utama, terutama bagi anak muda yang melihatnya sebagai peluang mendapatkan penghasilan dengan cara yang menyenangkan. Tentu saja setiap permainan baru tadi itu akan selalu menarik perhatian. Sebelum ini kita tahu bahwa ada yang namanya permainan kodam itu ya, tebakan kodam itu. Kemudian juga ada Pokemon, ada yang lain-lainnya, dan ini saya pikir juga merupakan sesuatu yang baru sehingga sekarang sedang menjadi fenomena yang memang membuat banyak orang ikut-ikutan tertarik, apalagi kemudian di blow up di berbagai media, sehingga kemudian membuat banyak adik-adik kita yang entah karena iseng, entah karena apa, mencoba mengunduh aplikasinya dan melakukan kegiatan seperti yang disarankan oleh pemilik aplikasi. Tentu saja permainan-permainan seperti ini ketika kemudian disikapi secara berlebihan itu juga akan menimbulkan persoalan bagi generasi kita di masa-masa yang akan datang jika terlalu asik melampiaskan mimpinya untuk mendapatkan koin-koin keberuntungan dalam koin jagat tadi, karena memang nilainya relatif besar yang ditawarkan begitu ya. Dan ada kemungkinan juga nanti ke depan muncul game-game baru yang sejenis ini yang akan menarik perhatian publik. Tetapi yang tidak boleh dilupakan sekali lagi adalah bahwa permainan itu kita butuhkan, hiburan kita butuhkan, tapi tidak boleh berlebihan menyikapinya. Artinya semua pihak juga harus mengingatkan agar hal-hal yang kemungkinan membawa ekses negatif itu dapat dikurangi
seminimalis mungkin. Walaupun dalam konteks masyarakat yang sedang kesulitan, ini agak berbeda konteks. Misalnya ketika satu-satunya harapan di balik kesulitan hidup itu adalah mimpi, tentu tidak mudah bagi kita untuk mematahkan impian teman-teman yang ingin mendapatkan koin keberuntungan dari aplikasi Koin Jagad ini. Artinya ada kemungkinan nanti akan muncul game-game yang lain yang juga menawarkan keberuntungan-keberuntungan yang arahnya ke finansial, yang tentu sangat menarik. Yang terpenting adalah jangan sampai kemudian ini menjadi semacam habitus yang merugikan dirinya sendiri. Ketika banyak orang ikut serta dalam permainan seperti Koin Jagad, orang lain merasa terdorong untuk bergabung karena tekanan sosial atau FOMO. Hal ini bisa memperkuat perilaku kolektif yang kurang memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar, bahkan tak peduli dengan masalah kerusakan fasilitas umum. Namun bagi kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi, daya tarik hadiah uang menjadi motivasi utama. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung menyukai pendekatan instan, mendapatkan keuntungan yang diperkuat oleh pengalaman ekonomi yang tidak selalu stabil. Setiap hal baru yang ditawarkan tentu menarik dan tidak masalah, sah-sah saja direspon sebagai bentuk permainan baru yang ditawarkan. Apalagi kan sekarang semakin kreatif yang menawarkan permainan-permainan melalui aplikasi. Tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana kemudian ketika muncul permainan-permainan baru itu kita harus berada di dalam takaran yang tepat. Artinya berpikir terus barangkali juga sepaneng, tapi bermain terus itu juga artinya kita akan kehilangan momentum untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Artinya seimbanglah antara memenuhi hasrat kita untuk berpikir sekaligus hasrat kita untuk bermain-main. Meski permainan yang menghasilkan uang secara instansi ini berpotensi membuat masyarakat menjadi kecanduan, masyarakat jangan pernah bergantung pada platform penghasil uang seperti Koin Jagad, sebab dapat menyebabkan pengabaian terhadap pekerjaan formal atau investasi jangka panjang karena adanya ilusi keuntungan cepat dari permainan.